Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Rina Enilia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi bab 3 kelas 7 tentang himpunan. Video pembelajaran tentang himpunan ini mencangkup apa saja yang berkaitan dengan himpunan, yaitu definisi himpunan, cara menyatakan himpunan, jenis himpunan, operasi himpunan, dan diagram Venn. Nah, nanti keseluruhannya akan dijelaskan pada video pembelajaran. Kemudian, sebelum kita memasuki tentang mempelajari tentang materi himpunan, saya akan bertanya kepada anak siswa-siswa semuanya. Sebutkan contoh-contoh hewan karnivora. Ada apa saja di situ? Contohnya harimau. Kemudian ada singa. Ada lagi beruang. Nah, kumpulan hewan-hewan tersebut dinamakan dengan himpunan hewan karnivora. Nah, itu adalah yang kita awali untuk mengenal tentang himpunan. Kemudian, bagaimana pengertian himpunan itu sendiri? Himpunan didefinisikan sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap satu kesatuan. Contohnya tadi, jadi objek itu jelas. Oh, kumpulan hewan-hewan karnivora, himpunan hewan-hewan karnivora apa saja? Anggotanya siapa saja? Ada singa. Kemudian ada harimau, ada beruang, ada serigala tadi. Kemudian kita coba perhatikan contoh berikut ini. Ada 4 contoh. Yang pertama adalah himpunan hewan berkaki 2. Himpunan bilangan asli, himpunan lukisan yang bagus, himpunan orang yang pintar. Dari keempat contoh tersebut, kira-kira dapatkah kalian menyatakan manakah yang himpunan dan manakah yang bukan himpunan? Kita lihat berikutnya, penjelasan berikut ini. Oke, himpunan hewan berkaki 2. Apakah kalian bisa menyebutkan hewan-hewan berkaki 2? Bisa kan? Anggotanya adalah ayam, itik atau bebek, ada angsa, ada kelinci. Oh maaf, kelinci berkaki 4 ya. Oke, baik. Itu adalah himpunan hewan berkaki 2. Jadi, himpunan itu adalah sesuatu yang sudah jelas anggotanya. Nah, jadi ini adalah himpunan. Kemudian contoh selanjutnya, himpunan bilangan asli. Siapakah bilangan anggota dari bilangan-bilangan asli tersebut? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semua bilangan yang dimulai dari angka 1 sampai tak terhingga. Karena bisa disebutkan dengan jelas anggotanya, maka dia adalah termasuk himpunan. Kemudian contoh selanjutnya, himpunan lukisan yang bagus. Ada kata lukisan yang bagus. Itu adalah menurut pandangan orang, lukisan yang bagus itu kan berbeda-beda. Bisa jadi ketika saya bilang, oh lukisan ini bagus, ternyata orang lain menganggap lukisan itu jelek. Jadi, apakah himpunan lukisan yang bagus itu memiliki anggota yang jelas? Dia tidak memiliki anggota yang jelas, maka bukan himpunan. Kemudian contoh yang terakhir. Menurut kalian apakah ini himpunan atau tidak? Himpunan orang yang pintar. Kita tidak tahu ukuran dari kepintaran itu seperti apa. Apakah bisa kita mendefinisikan atau menyebutkan anggota dari himpunan orang-orang yang pintar itu sendiri? Kita tidak tahu kan target dari orang yang pintar itu seperti apa. Jadi himpunan orang yang pintar itu adalah bukan himpunan.
Selanjutnya yaitu cara menyatakan himpunan. Cara menyatakan himpunan ada 3, yaitu yang pertama dengan kata-kata, yaitu dengan menyebutkan semua syarat ataupun sifat dari anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal. Kurung kurawal itu seperti apa? Ini kurung kurawal. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Maka ditulis menjadi A sama dengan kurung kurawal bilangan asli antara 10 dan 40. Ini menyatakan dengan kata-kata. Kemudian dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan tersebut dengan anggotanya dinyatakan dalam satu variabel dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Maka di sini ditulis menjadi A sama dengan kurung kurawal X, sehingga X lebih kecil lebih kecil dari 40. X adalah bilangan prima. Yang ketiga adalah dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, yaitu dengan menuliskan semua anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal dan tiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulis menjadi A sama dengan kurung kurawal 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, sampai dengan 37. Kemudian diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Biasanya cara menyatakan himpunan ini biasanya karena yang ditanyakan adalah anggota-anggotanya, maka biasanya menggunakan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Selanjutnya adalah cara menulis anggota himpunan. Tadi sudah dijelaskan, saya hanya memperjelas saja di sini, yaitu cara menulis anggota himpunan. Contoh, R adalah bilangan ganjil antara 1 sampai 10. Maka cara menuliskan hasilnya yaitu R sama dengan kurung kurawal 3, 5, 7,9, kemudian tutup kurawal. Kenapa 1 dan 10 tidak masuk ke dalam? Kenapa 1 tidak masuk ke dalam anggota bilangan tersebut? Karena ada kata antara. Jadi 1 tidak ikut, apalagi 10, karena ini adalah bilangan ganjil. Kemudian jenis-jenis himpunan. Yang pertama adalah himpunan semesta. Himpunan semesta didefinisikan sebagai himpunan yang memuat semua anggota maupun objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan S. Sebagai contoh, misalkan A 3,5,7,9, maka kita bisa menuliskan siapakah himpunan semesta yang mungkin dari S. Bisa saja bilangan ganjil, bisa kan? Ini ada 3, 5, 7, 9. Atau S adalah bilangan asli. Bilangan asli apakah bisa? Bisa, karena bilangan asli itu yang penting diawali dari angka 1 dan seterusnya. Atau S bilangan cacah. Siapakah himpunan anggota bilangan cacah? Dimulai dari angka 0. Maka A ini bisa juga semesta dari bilangan, yang mungkin, himpunan semesta yang mungkin dari A tadi. Atau S sama dengan bilangan real. Tapi tidak bisa menuliskan S bilangan prima. Kenapa? Karena di sini ada 9 yang bukan termasuk bilangan prima. Maka dia
bilangan prima ini bukan semesta dari A tadi. Selanjutnya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong didefinisikan sebagai himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan tanda 0 dicoret atau kurung kurawal tanpa anggota. Contoh, misalkan B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Kita tahu bahwa bilangan ganjil itu tidak bisa dibagi 2, maka dia tidak memiliki anggota. Sehingga B sama dengan himpunan kosong. Jelas ya? Selanjutnya yang ketiga adalah himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A juga anggota B. Dinotasikan dengan A himpunan bagian dari B atau B himpunan bagian dari A. Contoh, P sama dengan 1, 2, 3. Dan Q anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka P adalah anggota himpunan dari Q. Karena di situ ada 1, 2, 3 yang termasuk Q. Atau Q adalah anggota himpunan dari P. Himpunan bagian dari P. Jika anggota A yang bukan anggota B, karena bukan ada kata bukan, maka A bukan himpunan bagian dari B. Dinotasikan dengan A bukan himpunan bagian dari B. Di situ ada tanda coretnya yang menyatakan bukan atau tidak. Contoh, Q, perhatikan anggota dari Q 1, 2, 3, 4, 5. Dan R sama dengan 4, 5, 6. Kenapa R bukan anggota dari Q? Karena di dalam R itu ada 6 yang bukan merupakan Q. Di dalam Q ada yang bukan merupakan anggota R. Gitu ya. Selanjutnya adalah operasi himpunan pada jenis-jenis operasi himpunan. Yang pertama adalah irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Kita tahu bahwa irisan adalah himpunan A yang anggota-anggotanya adalah ada di A dan ada di B. Ditandai dengan huruf N tadi. Kita lihat. Gabungan adalah union. Union ya. Jadi A dan B semuanya anggotanya ditulis secara keseluruhan. Kita cek bagaimana kita menggambar dia. Selanjutnya selisih. A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Jadi yang A tidak memuat anggota B akan berbeda dengan B bukan B selisih A, berarti adalah himpunan dari anggota B yang tidak membuat anggota A. Hati-hati, A selisih B atau B selisih A. Saya ambil contoh. Anggota A adalah A, B, C, D, E. Anggota B adalah B, C, E, G, K. Maka A selisih B, ingat A selisih B. Himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B yang tidak ada di B. Siapa saja? Yaitu A dan D. Ini adalah anggota dari A selisih B. Komplement adalah, saya sudah menjelaskan sebelumnya, yang bukan merupakan anggota himpunan A. Kalau di si A komplement, bisa saja nanti R komplement atau yang lain sebagainya. Maka bukan yang merupakan anggota tersebut. Kita cek. Akhirnya adalah kita akan membahas tentang diagram Venn. Setelah kita membahas tentang himpunan, maka waktunya kita membahas tentang diagram Venn. Apa sih itu diagram Venn?
Diagram Venn adalah gambar yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara himpunan dalam satu kelompok objek yang memiliki kesamaan. Dalam diagram Venn ini, cara menggambar, karena diagram Venn ini adalah gambar, maka cara menggambarkan diagram Venn itu seperti apa? Kita cek. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menggambar persegi 4. Ya. Menggambar persegi 4 tersebut terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa di pojok kanan atas harus ada semesta. Ada kotak untuk semesta. Di sini ada kotak S. Jangan lupa yang pertama adalah persegi 4, kemudian ada semestanya. Setelah itu ada lingkaran. Ada lingkaran-lingkaran yang dijelaskan sebagai kurva tertutup. Ini adalah himpunan, anggota himpunan yang nanti diminta. Pada setiap anggota himpunan pada kurva tertutup ini ditandai dengan noktah atau titik. Yang lingkaran pertama adalah anggota himpunan A, lingkaran kedua adalah anggota himpunan B, ditandai dengan noktah. Siapakah anggota A? 1, 3, 5. Siapakah anggota B? 6. Jangan lupa harus ada noktah atau titik. Nah, inilah contoh gambar diagram Venn. Bentuk-bentuk diagram Venn. Di sini ada 4 gambar diagram Venn. Gambar yang pertama adalah gambar himpunan bagian. Gambar yang kedua adalah himpunan yang sama. Gambar ketiga adalah yang saling berpotongan atau irisan tadi. Gambar yang keempat adalah himpunan yang saling lepas. Contoh. Sebagai contoh himpunan A tadi adalah A, B, C, D, E. Dan himpunan A adalah A, B, C, D, E. Semua ada di sini. Dan himpunan B adalah B, C, E, G, K. Perhatikan bahwa pada kedua himpunan tersebut terdapat 3 anggota yang sama. Siapa saja? Yaitu B, C, E. Nah, kesamaan inilah bisa dikatakan bahwa irisan himpunan A dan B atau ditulis dengan A irisan B adalah B, C, E. Ini adalah irisan himpunan, yaitu B, C, E. Jelas ya? Ini adalah gambar himpunan, irisan himpunan atau himpunan yang saling berpotongan. Karena apa? Karena ada anggota kelompok yang sama. Contoh. A tadi, anggota A adalah A, B, C, D, E, dan anggota himpunan B adalah B, C, E, G, K. Jika himpunan A dan himpunan B digabungkan, maka akan terbentuk himpunan baru yang anggotanya adalah seluruhnya. Maka A union B adalah A, B, C, D, E, G, K. A, B, C, D, E, G, K ini adalah himpunan union. Selanjutnya, contoh semestanya adalah 0 sampai 9. A adalah 1, 3, 5, 7. Dan kita dapat perhatikan bahwa semua anggota S yang bukan anggota A, yaitu atau A komplement adalah 0, 2, 4, 6,
8. Jadi ini adalah himpunan A, sedangkan A komplement ada di luar himpunan itu sendiri. Nah, ini adalah sebagai latihan siswa. Silahkan kalian berlatih latihan siswa pada buku siswa halaman 130 nomor 1 sampai dengan 5. Kirim tugas tersebut di Google Classroom. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya. Penjelasan tentang himpunan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.